Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yayan Sintiati Ulan Puspita Rahayu dengan NIM 2411031097, nomor absen 4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan skenario pembelajaran yang telah saya rancang pada mata pelajaran PPKN kelas 4 semester ganjil. Adapun bab yang saya pilih adalah konstitusi dan norma di masyarakat dengan materi bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun alokasi waktu yang saya rancang yaitu 2 kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati video, berdiskusi kelompok, dan melakukan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat serta menyajikan contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Adapun beberapa indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi peristiwa yang berkaitan dengan norma dan aturan di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis norma serta aturan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengklasifikasikan contoh perilaku berdasarkan norma dan aturan yang berlaku dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak pelanggaran norma dan aturan bagi diri sendiri dan orang lain dengan tepat. Adapun model dan metode pembelajaran yang saya pilih dalam proses pembelajaran ini yaitu dengan model PBL atau Project Based Learning. Kemudian dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Yang pertama dari kegiatan awal, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, guru melakukan pengecekan kehadiran serta menanyakan kabar peserta didik untuk membangun suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat, guru mengaitkan materi sebelumnya tentang Pancasila sebagai dasar negara dengan kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan, seperti jika Pancasila menjadi dasar negara, apakah dalam kehidupan kita juga membutuhkan aturan? Kemudian yang kelima, peserta didik diminta mengemukakan pendapat secara singkat berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh, khususnya pentingnya memahami dan menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, guru memberikan motivasi agar peserta didik aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti, tahap 1 orientasi terhadap masalah. Pertama, guru menayangkan sebuah video singkat yang menggambarkan pelanggaran norma dan aturan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kedua, peserta didik diminta mengamati dengan seksama isi video tersebut. Ketiga, guru mengajukan pertanyaan pematik seperti, apa saja peristiwa yang terjadi pada video tersebut? Menurut kalian, apakah ada aturan yang dilanggar? Apa dampak dari pelanggaran tersebut bagi diri sendiri dan orang lain? Yang keempat, peserta didik menyampaikan pendapat secara lisan berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian pada tahap 2, mengorganisasikan peserta didik. Pertama, guru memberikan penjelasan singkat mengenai konsep, norma, dan jenis-jenisnya sebagai penguatan awal. Kemudian yang kedua, peserta didik
dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil secara heterogen. Yang ketiga, guru membagikan LKPD yang berisikan tugas untuk mengidentifikasi jenis norma berdasarkan gambar, kemudian mengklasifikasikan bentuk pelanggaran, dan yang ketiga, menentukan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tahap 3, membimbing penyelidikan. Pertama, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD secara kolaboratif. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dengan membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya apabila mengalami kesulitan. Dan yang keempat, setiap kelompok memeriksa kembali hasil diskusi sebelum dipresentasikan. Kemudian, pada tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang pertama, sebelum menunjuk perwakilan kelompok untuk presentasi, guru mengajak siswa untuk melakukan ice breaking tepuk fokus. Yang kedua, setelah melakukan ice breaking, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang ketiga, kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau tambahan pendapat. Dan yang keempat, guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik serta meluruskan konsep yang kurang tepat. Dan tahap yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Yang pertama, guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap hasil diskusi yang telah dilakukan. Kedua, peserta didik dibimbing untuk menyimpulkan pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari serta akibatnya jika norma tidak dipatuhi. Kemudian yang ketiga, guru memberikan evaluasi sederhana berupa pertanyaan lisan atau tugas individu untuk memastikan pemahaman peserta didik. Dan untuk kegiatan penutup, yang pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan atau pengalaman belajar yang paling menarik. Kemudian yang ketiga, guru memberikan umpan balik serta penguatan terkait dengan pentingnya menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semuanya dalam keadaan sehat ya. Apakah ada yang sakit? Nggak ada, semuanya sehat. Astongkara, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua sebelum mengikuti pembelajaran. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nih anak-anak untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita. Jadi di sini kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya sudah tahu ya lagu Garuda Pancasila? Oke, mari semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, bagus sekali ya, kalian sangat luar biasa dan juga semangat dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan juga kita sebagai warga negara Indonesia harusnya selalu bangga dan cinta kepada bangsa kita ya anak-anak. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Yap, betul sekali. Kita sudah belajar bahwa Pancasila adalah dasar negara kita.
Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Jika Pancasila menjadi dasar negara, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga membutuhkan sebuah aturan? Ada yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Wah, jawaban kalian sudah sangat bagus sekali ya anak-anak. Betul sekali dengan apa yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita memang membutuhkan aturan dan norma agar kehidupan menjadi tertib dan juga harmonis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk norma dan aturan di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi peristiwa yang berkaitan dengan norma dan aturan yang ada di sekitar kita. Kemudian menyebutkan jenis-jenis norma di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, dan mengklasifikasikan contoh perilaku berdasarkan norma yang berlaku, dan juga menganalisis dampak pelanggaran norma bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai satu buah video yang akan kalian tonton secara bersama di proyektor di depan. Jadi, nanti Ibu akan menanyakan terkait dengan video yang telah kalian amati, dan kita akan membahasnya juga secara bersama-sama setelah kalian selesai menonton video ini. Silakan ditonton dengan seksama ya. Baik, bagaimana videonya? Apakah menarik? Sudah ditonton secara seksama? Nah, setelah kalian mengamati video tadi, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Pertanyaan pertama, apa saja peristiwa yang terjadi dalam video tersebut? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Ya, bagus sekali ya terkait dengan apa yang disampaikan. Jadi dalam video tersebut ada 2 orang anak yang terlambat masuk kelas dan juga berbohong kepada gurunya. Nah, pertanyaan kedua nih, menurut kalian apakah ada aturan yang dilanggar dalam video tersebut? Oke, silakan. Ya, betul sekali ya, ada aturan yang dilanggar oleh peserta didik tersebut. Jadi seharusnya jam masuk kelas itu 7.30, mereka malah datangnya terlambat. Itu merupakan aturan yang dilanggar. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih, apa dampak dari pelanggaran aturan tersebut bagi diri sendiri dan juga orang lain? Oke, silakan. Wah, jawaban kalian semua benar sekali ya. Kalian juga luar biasa semangatnya hari ini. Nah, kalian sudah bisa mengamati dan juga berpikir kritis terkait dengan video yang telah Ibu tayangkan tadi. Nah, video tadi itu semua berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan norma. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang apa itu norma. Sebelum kita diskusi kelompok, Ibu ingin menjelaskan sedikit terkait dengan norma. Jadi anak-anak, norma itu adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat sebagai pedoman tingkah laku. Nah, sebenarnya dalam norma itu ada beberapa jenis-jenisnya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada norma agama. Nah, norma agama ini adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama. Contohnya, dengan beribadah, dengan menghormati teman yang memiliki agama yang berbeda, jujur, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah aturan dari hati nurani tentang baik dan buruk. Contohnya, menghormati orang tua, menghormati guru, tidak berbohong dengan orang tua, dengan guru, dan dengan teman. Itu merupakan contoh dari norma kesusilaan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini merupakan aturan pergaulan di masyarakat. Contohnya, ketika ada tetangga yang lewat, kita menyapa, senyum, dan juga tidak berkata kasar dengan orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada
norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan resmi yang dibuat negara dan bersifat memaksa. Contohnya, ketika kita berkendara di jalan raya, tentunya kita harus mengikuti lalu lintas yang ada. Misalnya, ada lampu merah, kita harus berhenti. Jika kita melanggar aturan tersebut, kita akan kena tilang. Nah, anak-anak mau nggak ditilang sama polisi? Tidak mau ya? Oke, baik. Sampai sini, apakah semuanya sudah paham terkait dengan jenis-jenis norma? Oke, nah sekarang kita akan belajar lebih seru lagi melalui diskusi kelompok dengan teman-teman. Jadi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok bisa terdiri dari 4-5 orang ya. Oke. Selanjutnya, kalian dipersilakan untuk bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok. Nah, anak-anak, mohon diperhatikan, dalam RKPD ini, kalian akan mengidentifikasikan jenis norma dari gambar, kemudian mengklasifikasikan bentuk norma, dan yang ketiga, menentukan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan LKPD? Oke, semuanya sudah paham ya? Baik, sekarang kita bisa mulai untuk mengerjakan LKPD. Diskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Jika ada yang menemukan kesulitan, bisa bertanya dengan ibu nanti. Paham? Oke anak-anak, waktu diskusi tinggal 5 menit lagi. Pastikan semua anggota kelompok sudah memahami terkait dengan apa yang didiskusikan. Nah, sudah semuanya menyelesaikan LKPD-nya? Wah, Ibu sangat senang sekali karena kalian tadi diskusi dengan sangat aktif. Jadi sebelum kita melihat hasil diskusi, mari kita lakukan ice breaking dulu agar tetap semangat dan tidak mengantuk ya. Mari kita lakukan tepuk fokus. Ikuti ibu ya anak-anak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah semangat? Oke, mari kita lanjutkan ke presentasi. Nah, sekarang Ibu akan meminta salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Mungkin siapa yang mau menyajikan? Oke, silakan kelompok 2 untuk menyajikan hasil yang telah didiskusikan. Baik, terima kasih ya kelompok 2 sudah menyajikan hasil diskusinya dengan sangat baik sekali. Nah, dan juga sudah berani mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, menanggapi, atau menambahkan terkait dengan apa yang disajikan oleh kelompok 2 tadi. Oke, dipersilakan kelompok 5. Yap, bagus sekali ya terkait dengan tambahan yang telah disampaikan dan juga apa yang disajikan oleh kelompok 2 tadi. Jadi, semua jawaban kalian itu sudah tepat sekali. Di sini Ibu ingin memperkuat lagi bahwa norma itu wajib kita patuhi dan juga taati dimanapun kita berada. Nah, walaupun norma agama itu sanksinya memang cenderung tidak ada ya anak-anak, tetapi nanti kita akan mendapatkan sanksinya di akhirat, walaupun sekarang kita tidak mendapatkan sanksinya di dunia. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi setelah kita melakukan diskusi dan juga presentasi tadi, mari kita bersama-sama untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Menurut kalian, mengapa norma itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Ya, betul sekali ya. Dan apa yang akan terjadi jika norma itu tidak dipatuhi atau ditaati? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Yap, sangat bagus sekali ya pemahaman kalian terkait dengan
norma dan juga pelanggaran norma. Nah, sebagai evaluasinya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan singkat. Tolong kalian jawab secara jujur ya. Ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nanti di akhir pembelajaran bisa dikumpulkan. Nah, anak-anak, kita sudah hampir selesai belajar hari ini. Mari kita bersama-sama menyimpulkan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan sebelum Ibu yang menyimpulkan? Oke, silakan. Ya, bagus sekali. Ada yang bisa menyebutkan terkait dengan jenis-jenis norma yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Wah, bagus sekali ya. Jadi, kalian semua sudah sangat paham terkait dengan apa itu norma dan juga jenis-jenis dan juga contoh-contoh norma. Jadi kesimpulannya, norma itu adalah aturan dari kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ada 4 jenis norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Nah, tentunya dalam setiap norma ini memiliki sanksi jika dilanggar dan juga mematuhi norma paling penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengar kesan belajar kalian hari ini. Siapa yang mau berbagi pengalaman belajar yang paling menarik hari ini? Oke, silakan. Wah, terima kasih ya sudah berbagi. Jadi, Ibu juga senang sekali belajar bersama kalian hari ini. Kalian sudah menunjukkan kerjasama yang luar biasa sekali dan juga sudah berdiskusi aktif dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, ingat ya anak-anak, bahwa norma bukan hanya sekedar teori di buku pelajaran, melainkan norma ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai hari ini, yuk kita lebih perhatikan norma-norma di sekitar kita dan berusaha untuk selalu menaatinya. Nah, pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Sebelum itu, kalian bisa belajar dulu di rumah terkait dengan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna ke depannya bagi kita. Doa Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak.